Saya Adi Setiagraha, saya dokter kandungan OBGYN. Di sini dimintai tugas untuk membawakan kuliah tentang perdarahan pasca persalinan. Ya. Sudah ada bayangan sebelumnya seperti apa perdarahan pasca persalinan? Mungkin sudah pernah mendengarkan cerita tentang perdarahan pasca persalinan. Ini semester berapa? Semester berapa? Bentar lagi kan selesai, kemudian koas, ya, terus jadi dokter, jadi dokter. Setelah itu nanti akan mengikuti keinginan masing-masing mau menjadi dokter spesialis apa ya. Ya. Sudah ada yang pernah tahu gambaran tentang perdarahan pasca persalinan? Belum ya. Nah, perdarahan pasca persalinan ini menjadi salah satu topik yang sangat penting di bagian kandungan obstetrik ginekologi karena dia merupakan 3 besar penyebab kematian ibu di Indonesia. Ya. Perdarahan pasca persalinan, kemudian preeklamsia, dan kelainan jantung. Cuma peringkatnya naik turun. Kadang nomor 1 perdarahan pasca persalinan, kadang nomor satunya preeklamsia, tapi dia betul-betul 1 atau 2. Nomor 3 prinsip penyakit jantung. Ya. Kenapa kalau ini menyebabkan kematian? Padahal banyak dokter kandungan, banyak dokter umum, adik-adik ini semua sedang dididik jadi dokter umum, banyak bidan, tenaga medis, tetapi tetap menduduki peringkat pertama. Kenapa? Nanti kita bahas ya. Jadi perdarahan pasca persalinan ini merupakan perdarahan yang terjadi setelah persalinan. Jadi persalinan kan ada 4 fase ya. Jadi setelah fase ketiga pelepasan plasenta, maka setelah itu akan terjadi gangguan pengelolaan darah besar-besaran pada ibu yang sedang bersalin ya. Dia secara definisi disebut perdarahan pasca persalinan yang bermasalah kalau lebih dari 500 cc untuk persalinan pervaginal. Kalau untuk sesar lebih dari 1000 cc untuk persalinan sesar atau abdominal. Nah, sebenarnya kebanyakan kasus bersifat preventable dan dapat diprediksi. Ya. Kemudian kehilangan darah yang berpotensi menyebabkan persalinan hemodinamik dan insidensinya sebenarnya sekitar 5%, tapi dia menyumbang 3 besar kematian. Ya, seperti itu. Nah, kuncinya di sini. Kehilangan darah dan ketidakstabilan hemodinamik. Dan itu yang harus adik-adik kejar dalam menghadapi kasus perdarahan pasca persalinan. Ini secara ringkas kita sampaikan tentang vaskularisasi atau aliran darah, peredaran darah yang ada di dalam rahim ya. Ini rahim, uterus, ini tuba, dan ini ovarium ya. Ini cervix, konsium mulut rahim, dan ini dinding vagina. Dia ada 2, jadi 4 ya kalau kiri kanan. Jadi ada 4 arteri besar yang memvaskularisasi uterus, yaitu arteri uterina ya, arteri vena uterina kiri dan kanan. Kemudian ini arteri ovarika, ovarian artery kiri dan kanan. Ya. Dia menyumbang hampir sekitar 90% dari peredaran darah dari vaskularisasi dari rahim, dari uterus. Nah, kemudian ada vaginal artery, dia hanya menyumbang sebagian kecil, tapi vaginal artery ini akan menyumbang di daerah vagina dia cukup besar, ya. Di arah jam 3 dan jam 3 dan jam 9. Itu nanti akan akan menjadi titik yang harus kita cari pada saat terjadi robekan di jalan lahir ya, di arah jam 3 dan jam 9. Kan sini berjalan arteri vaginalis. Nah, ini dari 4 cabang pembuluh darah, dari dextra sinistra, varika dextra sinistra. Nah, perkiraan darah pada saat kehamilan trimester 3 itu ada yang bayangin dia 700 cc per menit. Dalam 1 menit mengalir darah 700 cc. 1 botol aqua 600 cc ya, tambah dikit lah. Kemudian
Dari penelitian, jadi didapatkan untuk mensuplai fetus atau menurut janin dengan berat sekitar 3 kilo, kan rata-rata berat bayi lahirkan sekitar 3 kilo ya. Maka dibutuhkan aliran darah sebesar 800 cc per menit menuju plasenta. Jadi di trimester 3 dan di akhir trimester 3 sebelum persalinan ada kira-kira 800 cc darah yang mengalir ke rahim menuju plasenta. Padahal kalau flow-nya di kita kan paling hanya sekitar 4.000 sampai 5.000 cc ya kira-kira ya di tubuh. Nah dia 800 cc sendiri sudah menuju ke plasenta per menit. Nah itu nanti akan membuat kalau kehilangan darahnya masif, jadi kita bekerja pada fase persalinan kita berpacu dengan waktu. 1 menit kita kehilangan darah kira-kira sekitar 500 sampai 800 cc. Padahal volume darah tubuh manusia hanya sekitar, gambaran kasarnya sekitar 5000 cc. Hanya butuh waktu kira-kira 10 menit lah. 10 menit untuk darah itu habis. Ya. Jadi kenapa ini menyebabkan kematian? Karena kehilangan darahnya begitu besar, masif, lewat 4 pembuluh darah tadi. Mekanisme pelepasan plasenta di sini menjadi penting karena dia kalau mekanismenya sesuai teori seperti ini, maka perdarahannya akan minimal. Nah, plasenta itu aliran darah tadi akan menuju ke plasenta. Nah, ketika terjadi pelepasan plasenta, maka detachment ya. Jadi ini plasenta, ini dinding rahim. Ketika dia lepas, maka pembuluh darah di sini akan kebuka semua, ya. Karena dia kebuka semua, harus segera ditutup pembuluh darahnya. Mekanisme nutupnya pembuluh darah seperti apa? Ada yang kira-kira punya ini enggak gambaran? Kayak detachment itu kayak apa ya? Jadi dia lepas, plasenta itu lepas dari dinding rahim. Nah, padahal di situ ada port-port pembuluh darah. Jadi kayak kalau saya mencabut flash disk atau apa, saya lepas, nah port flash disknya akan terbuka, port pembuluh darahnya akan terbuka. Harus ada mekanisme untuk menutup. Apa nama mekanismenya sehingga dia bisa tertutup? Namanya adalah kontraksi rahim, ya. Sehingga diperlukan kontraksi yang kuat untuk menutup pembuluh darah. Kenapa kontraksi? Karena tipe kontraksi pada rahim dia ototnya itu akan saling bersilangan. Di sini ada pembuluh darah, jadi dia bersilangan, dia akan nutup seperti ini. Ya. Dia tidak sekedar mengandalkan faktor koagulasi ya. Jadi dia faktor-faktor penyedalan dan dia tidak bisa. Dia harus ada secara mekanis yang akan menutup pembuluh darahnya. Nah, ini kontraksi. Kalau kontraksinya lemah, maka pembuluh darahnya tetap akan terbuka, sehingga darah akan terus mengalir. Mekanismenya ada 3 dan itu terjadi berurutan ya. Jadi fase laten di mana area yang tidak tertanam plasenta dia akan menebal, jadi dia kayak kontraksi. Jadi kontraksi, jadi bagian yang ini dia akan menebal, sedangkan bagian yang ada plasentanya dia masih tipis, ya, dindingnya masih tipis. Kemudian karena dia tebal, ini akan terjadi kontraksi, ya. Nah, kontraksi ini akan menyebabkan yang dinding yang tipis tadi akan mengikuti tebal. Nah, karena tebal, dia terkelupas. Ya, jadi kayak kita menekan atau meremas, maka akan ada yang lepas, ya kayak gitu ya. Nah, akan terjadi detachment atau aspiration ya dari plasenta, dari penekanannya pada dindingnya. Kemudian ketika dia sudah sempurna semua, baru terjadi expulsion atau pengeluaran dari plasenta. Ini terjadi secara alamiah ya. Tapi proses ini bisa terganggu karena banyak faktor. Itu tadi gambaran tentang anatomis dan fisiologisnya sekilas. Sekarang kita ke kira-kira perdarahan pasca persalinan itu penyebab utamanya apa? Ini sering keluar, jadi dia gampang sebenarnya 4T.
Itu tadi berdasarkan kira-kira mekanisme yang ada tadi ya. Yang pertama jelas adalah kontraksi. Ya, penyebab pasca persalinan pertama paling banyak adalah tonus atau kontraksi. Jadi ini tonus, jadi atonia uterus. Rahimnya sama sekali tidak berkontraksi. Jadi pembuluh darahnya kebuka terus, maka dia akan terus perdarahan. Ya. Yang kedua adalah tisu atau jaringan. Sisa jaringan atau bekuan darah. Nah, pada proses tadi seharusnya plasentanya kan lepas. Ini dia masih ada sisa, sehingga kontraksinya tidak bisa komplit. Ya. Dan masih ada pembuluh darah yang terbuka di bagian yang ada sisa jaringan. Itu yang menyebabkan perdarahan. Ya. Kemudian yang berikutnya trauma dan trombin. Trauma itu adalah laserasi pada jalan lahir. Kalau ini karena proses persalinannya. Jadi dinding vaginanya dilewatin tangan, dilewati kepala bayi, itu menyebabkan robekan. Ya. Kemudian trombin ini adalah faktor koagulopati. Ini sangat jarang, tetapi kalau semua 3 faktor di atas ini kita cari tidak ada masalah semua, berarti kita baru menduga jangan-jangan ke arah trombin atau koagulopati, kecuali dari awal sudah diketahui ada masalah koagulopati pada ibu. Tapi ini susah. Karena untuk pemeriksaan trombin dan koagulopati tidak semua rumah sakit bisa mengerjakan dan tidak semua tertanggung BPJS. Nah, ini faktor risiko yang bisa kita prediksi atau yang untuk memperkirakan kalau ada pasien ibu persalinan datang ke IGD atau datang ke rumah bersalin atau datang ke praktek kita, kira-kira apa ininya? Apa namanya? Resikonya sehingga dia akan nanti kita prediksi kalau dia punya resiko ini dia akan menjadi beresiko untuk perdarahan pasca persalinan. Ya, jadi yang pertama riwayat persalinan sebelumnya, plasentanya susah lepas apa enggak, sehingga harus di manual plasenta. Kemudian apakah ada solusio plasenta? Solusio plasenta itu pelepasan plasenta sebelum waktunya. Ya. Kemudian apakah ada IUFD atau kematian fetus intrauterin? Ya. Kemudian plasenta previa. Ini plasenta torearin untuk di jalan lahir, hipertensi dalam kehamilan, tegangan berlebih pada uterus pada kasus-kasus bayi kembar atau polyhydramnion, dan kelainan perdarahan sebelum kehamilan seperti IPP. Ya. Ini tadi yang terkait dengan koagulopati. Dari semua faktor ini yang bisa kita prediksi hanya yang ini, kematian fetus intrauterin, plasenta previa, dan hipertensi. Yang solusio plasenta dan ITP ini agak susah. Yang ini faktor risiko kalau dia datang pada saat persalinan. Kalau yang tadi antepartum berarti ketika ANC atau ketika kontrol rutin kehamilan kita bisa memprediksi. Kalau yang ini adalah intrapartum, jadi dia dalam proses persalinan. Yaitu apakah persalinannya ini adalah persalinan sesar atau pervaginam dengan alat seperti vakum ataupun forceps. Ya. Kemudian apakah persalinannya lama dan apakah persalinannya cepat? Ya. Lama ya bermasalah, cepat juga bermasalah. Kemudian induksi atau augmentasi. Chorea amniotis ini adalah infeksi pada chorion, infeksi pada selaput ketubannya. Kemudian adanya distosia bahu, biasanya pada bayi besar ya, ada regangan berlebih. Kemudian versi, jadi atau ekstraksi bayi kembar yang kedua, versi itu muter, tapi ini sudah ditinggalkan ya, kecuali pada bayi kembar. Jadi kita muter posisi bayi yang dari posisi dia sungsang, kita puter jadi kepalanya dari bawah. Ini sekarang sudah nggak ada yang ditemui lagi teori tentang versi, karena risiko perdarahan pasca versi itu sangat tinggi. Kemudian koagulopati. Ini adalah faktor risiko pasca persalinan. Ya, pasca persalinan tadi ya seperti 4T tadi. Laserasi atau episiotomi, laserasi luka jalan lahir. Episiotomi adalah luka yang kita buat di jalan lahir. Rata-rata itu menjadi prosedur di kehamilan pertama. Jadi pada saat persalinan normal akan kita lebarkan jaraknya pada alur yang aman. Kalau enggak dia akan robek sendiri, tapi alurnya menjadi tidak berat-berat.
seperti itu ya. Kemudian retensi plasenta dari tisu ya, atau plasenta abnormal, ruptur uteri, ini masalah pada dinding rahim yang robek, inversi uteri, uterusnya keluar balik ya. Dan koagulopati IAC atau IDP. Ini screening faktor resikonya ya. Nanti bisa dibaca. Yang paling tinggi itu adalah regangan tali pusat dan antepartum bleeding. Jadi riwayat perdarahan sebelum kehamilan, sebelum persalinan, kemudian gemeli bayi kembar. Jadi resiko-resikonya akan meningkat kalau di rahimnya itu ada masalah, di uterusnya ada masalah ya. Seperti kalau gemeli regangannya berlebih ya. Kemudian miom itu akan membuat kontraksinya akan terganggu sehingga dia juga meningkat. Antepartum bleeding berarti memang dari persalinannya sendiri sudah bermasalah ya. Kemudian kriteria postpartum, kalau yang intrapartum adalah yang tertinggi ini di infeksi dan persalinan kala 3 2,6 satu kali. Nah, sekarang itu kira-kira penyebabnya seperti itu, faktor risikonya seperti itu, apa yang bisa kita kerjakan ya. Teman-teman semua, dari semua sebagai dokter, nanti kan awalnya dokter umum dulu ya, dokter jaga di IGD, kemudian baru sekolah spesialis. Kalau sekolah spesialis nggak akan menemukan ini ya, kalau spesialisnya bedah atau kulit katakan. Tapi kalau spesialisnya kandungan, ya akan tetap menemukan ini, kasus ini ya. Nah, untuk di IGD yang perlu kita lakukan adalah pencegahan sebagai dokter umum. Jadi setelah screening dan risiko tadi, kemudian kita melakukan KE dan persiapan. Kalau saya ketika datang, oh ibu memiliki faktor risiko, maka infus harus terpasang. Apakah setiap ibu persalinan selalu mendapatkan infus? Tidak. Di APN-nya tidak terbunyi ibu persalinan normal mendapatkan infus, ya kan? Infus baru diberikan kalau memang ada masalah. Nah, tapi kalau datang ke IGD kita, kemudian ternyata pasien memiliki faktor risiko, segera pemasangan IV line ya, atau infus. Kemudian pada saat manajemen aktif kala 3 itu harus benar-benar dipastikan dikerjakan dengan benar. Karena kuncinya nanti di sini, di manajemen aktif kala 3 dan pemberian misoprostol 600 mikrogram sebagai profilaksis. Biasanya diberikan perektal. Jadi setelah plasenta atau ada yang lahir, misoprostol bisa langsung diberikan sehingga kontraksinya diperbaiki. Dia akan memperbaiki kontraksi dari rahim. Nah, yang menyebabkan perdarahan ini banyak karena dia underestimate dan underreported. Underestimate-nya apa? Ini perkiraan kehilangan darah sebenarnya. Bahkan ini memang sangat susah ya. Saya sendiri ketika menghadapi kasus ini, kalau ditanya kira-kira perdarahannya berapa, itu juga akan kesulitan karena memang banyak sekali darah yang keluar, masif ya. Jadi belum lama ada kasus kematian karena perdarahan pasca persalinan. Dari Projuk hanya bilang sekitar 600 cc. 600 cc itu kan sedikit ya. Kalau pada kasus persalinan ya. 600 cc sedikit, tapi pasien datang dalam keadaan shock. Dan hanya terpasang infus satu jalur. Tidak ada profilaksis apa-apa, tidak ada resusitasi yang baik pada pasien ini. Tapi jadi pasien jatuh dalam kondisi shock ketika datang ke pusat rujukan. Akibatnya apa? Ketika kita resusitasi, kita perbaiki, ketemu penyebabnya, perdarahannya apa, sudah diatasi pun shocknya sudah terlanjur terjadi lama. Jadi dia irreversible shock, sudah terjadi kematian jarinya. Pada akhirnya ibunya meninggal ya, seperti itu. Jadi underestimate dan underreported. 600 cc, tapi pasiennya udah gelisah somnolen dan kondisi shock. Jadi tidak mungkin 600 cc ya, mesti lebih. Jadi kita harus waspada dan jangan lupa manajemen aktif kala 3, oksitosin profilaksis, ya, kemudian penjepitan dan pemotongan tali pusat dini dan peregangan tali pusat terkendali. Nah, diagnosa untuk menentukan apakah telah terjadi HPP itu berdasarkan ini faktor resiko dan observasi perdarahan per vagina. Kemudian nilai perdarahan vagina. Jadi perkiraan kehilangan darah
kemudian beberapa manipulasi yang dapat membuat kehilangan darah, dan kehilangan darah yang dapat ditoleransi. Jadi kuncinya di perkiraan kehilangan darah. Yang kedua adalah resusitasi. Kalau untuk kausanya bagaimana? Itu dikerjakan secara simultan. Ya. Nah, kalau adik-adik menemui pasien dengan perdarahan pasca persalinan, jangan sekali-kali dikerjakan sendiri. Kamu sendirian jaga klinik, mungkin di daerah perifer jaga klinik sendirian, dan ada perawat, datang warga, dok, pasien saya ibu saya atau istri saya perdarahan habis melahirkan. Ini bajunya basah semua dok, banyak. Kamu sendirian. Apa yang kamu kerjakan? Apa? Dan saya dengar benar. Rujuk. Ya. Benar, kadang bisa dikerjakan sendirian. Yang bisa dilakukan adalah memberikan obat-obatan yang mungkin ada di klinik kita untuk menghentikan perdarahan, kayak asam tranexamat, kemudian memberikan misoprostol kalau ada, ya, atau memasangkan tampon. Tampon itu memasukkan kasa atau jugul kasa banyak ke dalam dinding vagina untuk menekan biar perdarahannya nggak terlalu banyak. Setelah itu segera dirujuk. Ya. Karena kalau kita kerjakan sendirian, apalagi kita berlama-lama di situ, bisa ditangani, rata-rata tidak bisa. Ya, 8 pemeriksaan fundus. Fundus itu adalah dinding atas rahim untuk menilai kontraksi, kemudian inspeksi. Jadi setelah kita resusitasi tadi secara simultan, kita lakukan pemeriksaan fundus untuk mencari kira-kira penyebabnya apa. Fundus itu mencari tonus, ya, ceknya di daerah fundus uteri. Inspeksi traktus genitalia bawah itu untuk mencari laserasi jalan lahir, ya. Kemudian eksplorasi uterus itu untuk melihat apakah ada sisa plasenta, konstruktur atau rahimnya berbadan ini di jaringan trombin tisu, ya. Kemudian lakukan pemeriksaan koagulasi. Kalau 3 ini tidak didapatkan apa-apa, kita lakukan pemeriksaan koagulasi. Ini yang trombin. Ini gambaran ringkasnya, ya, sesuai dengan tingkat fasilitas kesehatan di primer, sekunder, tersier. Jadi saya bilang primer, begitu kita lihat pas ada resiko saja sudah merujuk, ya. Itu baru datang, ibu beresiko, itu aja kita rujuk. Apalagi kalau dia datang sudah perdarahan, segera rujuk, ya. Kalau ini di saraf antenatal. Nah, kalau intrapartum, faktor resiko ada, pasang nefilen, rujuk, ya. Di sini, ya. Ini kalau kita terjadi primer. Kalau di rumah sakit sekunder kayak Bethesda itu bisa sekunder, bisa tersier, ya. Seperti Bethesda, kita bisa mengatasi sampai sesuai penyebabnya, ya. Entah dari tonusnya, dari trombinnya, dari tisunya, seperti itu. Kalau itu juga tidak teratasi, baru kita rujuk. Sebagai gambaran, pernah ada kasus di rumah sakit tempat saya bekerja, ada kasus perdarahan pasca persalinan postpartum. Postpartusnya cepat, tidak ada masalah apa-apa. Tapi kemudian pasca persalinannya perdarahannya tidak berhenti, terus menerus keluar sampai terjadi alveoli. Kemudian sudah kita resusitasi, kehilangan darahnya masif, kita resusitasi 2 jalur, sudah masuk sekian botol infus, kemudian tidak berhenti juga, sehingga kita sampai ke ini, kita harus operasi, harus surgical. Di kamar operasi dalam waktu 1 jam itu pasien sudah cardiac arrest karena kehilangan darahnya banyak. Resusitasinya tidak mencukupi, padahal kita resusitasinya juga masif, itu ternyata tidak mencukupi kehilangan darah yang terjadi. Lebih cepat darah yang keluar daripada cairan yang masuk, sehingga pasien kemudian shock, cardiac arrest. Nah, tidak teratasi, sehingga harus kita rujuk ke tersier. Itu sudah di rumah sakit yang sekunder pun kita sudah punya bisa melakukan tindakan operatif pun tetap kadang tidak teratasi, sehingga kan kita rujuk ke tersier. Tersiernya di mana? Sarjito kalau di Jogja. Kita rujuk ke Sarjito. Di Sarjito bisa dilakukan tindakan, ya. Ini kira-kira
Kalau dia pakai sanitary pad itu tampon pembalut ya. Kalau penuh sekitar 100 cc. Kemudian ini bengkok untuk menyelip perdarahan. Kalau full bengkoknya itu 500 cc. Kemudian linen protector underpad. Underpad itu beda-beda. Kalau yang ini yang besar, underpad besar itu sekitar 1000 sampai 1500 kalau dia penuh. Kalau underpad yang ada di pasaran yang digunakan di rumah sakit antara 500 sampai 1000 ya. Perdarahannya. Jadi kita menghitung paling gampang adalah kalau ada pasien-pasien postpartum pasang underpad. Pasang underpad, kemudian dilihat darah yang keluar di underpad itu. Dalam 3 kan nanti ada pemantauan kala 4 ya. Ada yang per 15 menit, ada yang per 30 menit. Mereka dilihat darah yang keluar banyak enggak dalam pemantauan kala 4. Kalau banyak, sudah satu underpad penuh, berarti sudah lebih dari 500 cc. Berarti sudah jatuh ke perdarahan pasca persalinan. Segera lakukan ininya, algoritmanya tadi ya. Ini evaluasinya dari gejala dan tanda vital pasien ya. Saya tadi bilang cerita 600 cc. 600 cc itu hanya kehilangan sekitar 10-15%. Normal, tidak ada gejala apa-apa. Tapi kalau pasien sudah jatuh ke dalam kondisi somnolen, sudah pusing, pucat, kadang sudah nggak tahu dia dari mana, hidung dan lainnya, itu sudah minimal, itu sudah sedang. Kalau sedang, kehilangan darahnya itu sudah sekitar 1500 sampai 2000. Pasien yang saya ceritakan tadi kemungkinan jatuhnya di shock derajat sedang, bukan lagi ringan. Yang dilaporkan di kondisi normal, di sangat ringan ya. Jadi dilaporkannya 600, aktualnya sekitar 1500 sampai 2000. Ini sering kejadian. Jadi miss-nya itu di perkiraan. Karena apa? Perkiraan darah yang keluar itu akan menentukan seberapa banyak cairan yang masuk ya, untuk resitasinya. Paling gampang kita pakai rule 1:3. Kalau perdarahannya 500 berarti harus masuk cairan 1500. Itu masih enggak ya? Udah diajari belum? Belum ya? Kalau masuk 1500 berarti harus masuk 4500. Kalau keluar darah 1500 cc berarti harus masuk 4500 cc. Banyak. 4500 cc itu kira-kira 9 botol infus. Nanti ada aturannya berapa botol cairan kristaloid, harus ada cairan koloid. Tapi kalau sudah jatuh ke sedang, ini harus diganti dengan darah. Yang bisa memperbaiki cepat adalah darah, jadi transfusi. Ini tata laksananya selalu ABC, airway, breathing, circulation, itu yang pertama ya. Observasi kondisi pasien, pasang jalur IV besar, kita sering minta 2 jalur, kemudian disediakan kristaloid dalam jumlah banyak. Bersamaan dengan pemasangan infus, selalu cek darah dan golongan darah dan persiapan transfusi. Ya. Kemudian golongan dari plasma, sediakan darah dan ask for help. Jadi bahkan di kuliah manapun selalu minta pertolongan. Jadi nggak bisa sendirian. Dokter kandungan pun di ujian dokter kandungan, kalau kita tidak minta pertolongan, kita gagal. Meskipun step lainnya benar, langsung teror ikut ujian berikut, belum lulus jadi dokter kandungan. Kalau dokter residen yang lagi ujian itu tidak bisa mengatasi perdarahan pasca persalinan pada saat uji kompetensi, ya sudah, mesti langsung gagal. Meskipun yang lainnya bisa, ya, karena ini sangat penting. Lupa minta pertolongan aja itu udah sangat menjatuhkan, karena nggak bisa dikerjakan sendiri. Selalu diingat ya. Ini resitasi secara umum perdarahan 500 sampai 1000 cc, pasang double line. Tadi sudah kita sampaikan. Kemudian evaluasi nadine yang lainnya, beli resitasinya dan kristaloid.
sesuai dengan kehilangan darah diberikan 2-4 kali dari kehilangan darah, ya kan ya. Sampai jam berapa ya? 9? 20 menit lagi. Nah, ini kalau perdarahannya lebih dari 1000 cc ya, atau terjadi tanda shock tadi. Lakukan ABC ya, evaluasi jalan nafas, pernapasan berikan oksigen dan pasang double line. Selalu ini, evaluasi jalan nafas, berikan oksigen, pasang double line, IV double line ya. Kemudian posisi shock ya, posisi datar, kemudian darah untuk evaluasi bersamaan dengan pemasangan IV line. Kemudian sampai darah tersedia, lakukan anestesi awal dengan pistolet hangat 2 liter secara cepat ya. Kemudian lakukan tambahan dengan kolet kanan atau misalnya sebanyak 1,5 liter. Jadi harus cepat. Secepat apa darah itu masuk? Cairan ini bisa masuk. Saya tadi cerita yang saya tangani tadi, darah yang keluar lebih cepat daripada cairan yang masuk ya. Itu kita sudah pasang infus 2 jalur, sudah diperas. Pernah lihat orang meres infus? Pernah ya? Belum pernah. Ada yang meresnya manual pakai tangan, ada yang meresnya pakai tensimeter ya. Itu sudah kita peras manual. Peras manual 2 jalur, itu pun tidak cukup cepat. Ya, sehingga saya lihat di anestesi caranya berbeda lagi dan itu sangat efektif. Dipompa cairannya. Jadi pakai spet. Kita ambil spet besar 10 cc atau ini nggak ada di teori ya. Ini pengalaman. Kita ambil spet besar 10 cc atau spet 50 cc, ya kita pompa. Kita ambil cairan dari infus. Jadi pasangnya yang 2 jar 3 way ya. Pasang infusnya yang 3 way. Jadi kita ambil infus, langsung kita sedot infusnya, kita masukkan ke pasien, sedot infusnya masukkan ke pasien. Jadi 1 botol infus itu bisa hanya sekitar 2-3 menit habis. Itu baru terkejar. Kalau kita cuma 2 jalur, kita peres, kita mengandalkan tetesannya, meskipun pakai tetesan yang paling besar, tetap tidak terkejar ya. Saya lihat rata-rata pasien kita yang sudah ditangani anestesi itu terkejar shocknya kalau kita pompa cairannya, sedot cairannya, masukkan ke pasien gitu. Semakin cepat kita resusitasi, maka pemberian cairan semakin cepat, maka harapan hidupnya juga akan meningkat ya. Kemudian berikan transfusi sesuai kebutuhan tadi ya. Nah, kalau pemeriksaan valinosa tidak tersedia dan perdarahan terus berlangsung, berikan fresh frozen plasma. Ini teorinya. Prakteknya boleh itu wangel. Cari itu susah. Ini hanya ada di rumah sakit besar, Sarjito. Ya. Kemudian pemeriksaan fakal valinostasis pun tidak semua rumah sakit bisa. Ya. Tergantung nanti tempat teman-teman semua bekerja. Ya. Kemudian pemberian transfusi trombosit dapat diberikan jika trombosit kurang dari 75.000. Kemudian pemberian asam tranexamat 1 gram bisa diambil 3 kali 1. Kemudian tujuan pengalihan darah untuk menjaga HB kurang dari 8. Rata-rata HB-nya itu di bawah 8. Kita pernah melakukan operasi pada pasien dengan HB-nya 2. Tapi alhamdulillah karena resusitasi di awal bagus, jadi pasiennya tidak sampai jatuh dalam kondisi yang shock ya. Cuma karena banyak cairan yang masuk, HB-nya mesti akan turun menjadi 2. Lebih banyak cairan di dalam tubuhnya daripada darahnya. Transfusinya ya habis itu banyak. Berapa kantong? 1 kantong kira-kira 1 kantong PRC bisa menaikkan berapa kira-kira? Darah? Ada yang tahu? 0,6 sampai 1. Jadi paling gampang kalau HB-nya masuk 4, kita butuh 8. Di atas 8 nanti kita harus masukkan 4 kantong PRC ya.
Tapi kalau pada beberapa kasus, kalau perdarahannya masif, kadang kita tidak menggunakan yang PRC, kita menggunakan ball gland. Itu, tapi HB-nya biasanya tidak terlalu naiknya, tidak terlalu cepat ya. Kemudian trombosit lebih dari 50.000 dan PT dan PPT kurang dari 100 normal. Tapi itu juga tergantung dari kondisi klinis pasien. Teorinya seperti ini. Ini tadi kan kita resusitasinya, kemudian sekarang kita cari penyebabnya, ya. Dikerjakan simultan, makanya tim. Jadi ada yang mengerjakan resusitasinya, ada yang mencari penyebabnya, nilai fundus ya. Atau nia penyebab utama perdarahan, pastikan kandung kemih kosong. Ini sering lupa. Kandung kemih ini kalau dia terisi penuh akan menyebabkan kontraksi rahimnya akan terganggu. Ya. Jadi harus kosongkan kandung kemih. Jika lebih langsung lakukan massage manual, singkirkan kemungkinan inversi uteri, curiga ada trauma atau luka di jalan rahim bawah, kemudian evakuasi bekuan darah dari vagina dan serviks karena itu juga bisa mengganggu kontraksi. Ya. Kemudian lakukan eksplorasi manual untuk mencari sisa jaringan pada rahim. Ya. Kemudian berikan oksitosin sebagai lini pertama, bisa ditambahkan ergometrin atau misoprostol 800 mg itu 4 tablet, bisa per oral, bisa per rektal. Ini kompresi bimanual. Tangan penolong masuk ke dalam jalan rahim. Ya. Pada kondisi perdarahan pasca persalinan kita sudah tidak terlalu melihat ininya ya. Ini menyakitkan atau tidak, yang penting perdarahannya berhenti. Ya. Ini jalan akhirnya, ini tangan penolong yang sebelah kiri, kanan biasanya sering kanan, ini tangan yang sebelah kiri. Ya. Satu mendorong dari bawah, satu menekan dari atas bimanual. Tujuannya apa? Ini loh, menekan, jadi ditekan sehingga pembuluh darahnya secara manual akan tertekan, bisa tertutup. Ya. Kalau pembuluh darahnya tertutup, darahnya berkurang, kontraksinya akan membaik. Seperti ini. Ini tadi oksitosin. Eksplorasi manual itu seperti ini tadi. Nah, eksplorasi manual itu untuk melihat adanya inversi uteri, palpasi luka di serviks, dan mengevakuasi sel plasenta atau bukan dari uterus. Nah, caranya adalah ini kalau inversi uteri, jadi rahimnya keluar, uterusnya keluar, kita reposisi, kita masukkan kembali. Kira-kira seperti ini ya, dikembalikan ke atas. Nah, ini juga eksplorasi. Sekaligus eksplorasi, kira-kira prosedurnya juga seperti ini. Tangan penolong masuk lewat jalan lahir sampai ke dalam dinding rahim, dinding uterus. Dibersihkan manual pakai tangan. Itu namanya eksplorasi manual. Jangan dibayangkan. Ya. Kalau dibayangkan memang menyakitkan. Ya. Tapi taruhannya adalah nyawa. Ya. Jadi pada kasus perdarahan pasca persalinan, kita sudah memikirkan yang tadi yang penting ibunya tertolong. Jadi prosedur-prosedur yang ini memang sakit kalau tidak persalinan, sakit buah, ya bisa pingsan pasiennya sakitnya. Tapi kalau dalam proses persalinan ini nggak ada apa-apanya dibanding kontraksi sebelum persalinan. Lebih sakit proses mengejang, proses kontraksi itu daripada ini. Ini teori-teori tambahan yang bisa diberikan, ada glutamin, tapi jarang ya. Melatonin bisa, tapi harus hati-hati pada pasien hipertensi. Kemudian sering kita berikan IV atau intramuskuler, Sitotek atau misoprostol. Ini hati-hati pada pasien asma karena bisa memacu asma. Kira-kira paling sering antara 800 sampai 1000 per rektal dimasukkan ke anus rektal ya. Kalau kita cek fundus tadi, ternyata kontraksi uterusnya baik, itu udah nyicil lega, berarti bukan atonia. Tetapi kalau perdarahannya tidak teratasi, dia bisa menjadi atonia sekunder. Ya, maka
Ketika sudah, oh kontraksinya bagus, segera cari jalan lahir. Paling sering adalah ini, luka pada jalan lahir atau laserasi atau episiotomi. Nah, apabila tetap berlanjut, jadi kontraksi bagus, kemudian tidak ada sisa, jalan lahir sudah terjahit, luka-lukanya tidak ada perdarahan, tapi kok darah tetap berlanjut, berarti ada kemungkinan adalah koagulopati. Baru dicek untuk koagulopatinya. Tapi ini kemungkinan tidak bisa dikerjakan di rumah sakit perifer. Tidak semua RSUD pun punya pemeriksaan ini, sehingga akan dirujuk ke rumah sakit tersier. Kalau ternyata normal, pilihan terakhir adalah surgical. Siapkan kamar operasi. Jadi kita akan melakukan prosedur penghentian darah, perbaikan kontraksi lewat operasi. Ini macam-macamnya, macam-macam penyebab tadi ya, kayak laser jalan lahir dari ruptur perineumnya, robekan secara paksa pada perineum, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian ini anatomi perineumnya, nah dia akan terjadi robekannya seperti ini kira-kira. Ini kan jalan lahir ya, akan jadi tear. Kalau kita tidak melakukan episiotomi, maka tearnya dia akan ke bawah sampai ke anus. Sehingga sekarang prosedurnya daripada nanti sampai ke anus dan sampai robekan di anus terjadi fistul, maka dibuatkan episiotomi ke arah samping ke sini. Ya, jadi dia akan menjauhi anusnya. Jadi kalau dia robek, robeknya ke sini, bukan robeknya ke bawah. Karena kalau robek ke bawah, dia akan sampai ke dinding anus. Itu perbaikannya lebih susah lagi. Perineum ini paling sering robek ketika persalinan ya. Ini ruptur cervix ya, ini cervix bisa ruptur ke kiri, bisa tidak beraturan gini ya. Dan kalau terjadi ruptur cervix seringnya perdarahannya banyak karena pembuluh darah di sini lebih banyak. Dan ini agak susah. Paling sering karena persalinan lama atau persalinan cepat dan persalinan dengan induksi. Nah, ruptur uterin kasusnya jarang, tapi kalau terjadi resiko anunya juga tinggi, terutama di kematian janin sampai 85% ya. Nah, gejalanya adalah hisnya kuat terus menerus, nyeri hebat di perut bawah ya. Kemudian ada battle ring. Pasien nggak ada apa-apa, nggak ada gambaran perdarahan, tapi anemis. Jadi dia anemis padahal nggak ada perdarahan karena darahnya di rongga abdomen. Pemeriksaan fisiknya didapatkan di tingkat abdomen pada vagina. Bagian jarinya mudah diraba langsung di perut ibu itu kita bukan menemukan rahim, tapi ini kok kayak kakinya, kayak tangannya seperti itu. Ya. Dan di jijinya biasanya negatif. Jadi bayinya rata-rata sudah meninggal. Ini penyebabnya. Secara mekanisme pada normal labor, ini rahim, ini segmen bawah rahim, dia akan mengalami penipisan, kemudian membuka. Nah, kemudian terjadi kontraksi. Kontraksi ini akan mendorong bayinya lahir. Ya. Pada persalinan lama, obstetric labor sama, cuma sudah terjadi yang ini, sudah terjadi kontraksi ini, bayinya ada lain lahir, tapi kontraksinya terjadi terus menerus. Akibatnya segmen bawah rahimnya akan naik, akan memanjang, menjadi lebih tipis, kayak balonnya meregang terus, maka lama-lama akan tipis. Kalau tipis, sangat tipis akan membentuk seperti ini, jadi kayak angka 8 gitu, disebut bundle ring. Jadi batas antara dinding rahim yang kontraksinya bagus dengan yang terjadi penipisan. Itu khas terjadi ya. Tata laksananya sama seperti tadi ABC, tapi kalau yang ruptur uterin harus pembedahan, angkat rahim atau diperbaiki. Kalau masih mungkin untuk diperbaiki, tergantung kondisinya. Retensi plasenta, pengangkatan plasenta tadi
nanti bisa dibaca untuk prosedurnya. Prinsipnya adalah dilakukan manual plasenta. Jadi jari penolong masuk ke dalam rahim, kemudian membersihkan atau melepaskan dinding plasentanya secara manual. Ya. Ya. Coba aja. Jadi tangan penolong masuk sampai ke dalam manual dimulai. Kalau kuret, kenapa nggak dikuret aja dong? Kalau masih ada plasenta yang utuh di dalam, bisa dipastikan kuretnya akan gagal. Kuret itu hanya untuk membersihkan sisa plasenta. Jadi kalau plasentanya masih utuh di dalam, harus dikeluarkan dulu plasentanya dengan manual plasenta tadi, baru sisanya dikuret. Ya. Versi uteri tadi sudah ya, posisinya kebalik tadi ya. Jadi dimasukkan aja manual. Kalau bingung, ini teknik paling gampang. Secara alamiah, adik-adik bisa akan tahu. Kalau dia masuk, dia keluar, tinggal dimasukkan aja. Nah, yang penting adalah setelah dimasukkan, setelah kita reposisi, pertahankan kontraksinya. Jadi diberikan uterotonika, oksitosin, ergometrin, atau misoprostol. Dan biasanya untuk beberapa waktu kita bimanual dulu. Di masa bimanual tadi, jadi dipertahankan tangan dalam, yang satu di luar untuk menjaga dia kontraksi. Setelah kontraksi, baru dia akan pulih. Kalau belum kontraksi, keluar lagi. Ya. Itu untuk yang versi uteri. Ini secara umum, ya, tata laksana perdana pasca persalinan pervaginal tadi berdasarkan kira-kira penyebabnya apa, ya. Kemudian operasi, nah tadi tergantung dari kondisinya. Jadi ada yang hanya mengerjakan ligasi. Yang kita ligasi apa? Arteri yang mensuplai vaskularisasi uterus, yaitu uterina dan ovarika. Ada lagi namanya hipogastrika. Hipogastrika itu arteri utama dari arteri uterina, tapi ini lebih susah. Billinge itu teknik untuk kontraksi, membuat kontraksi secara manual. Rahimnya ditekuk kemudian dijahit. Jadi dia dibiarkan keras, ditekuk kan lebih keras ya, lebih padat, kemudian diikat dengan benar, ya, untuk mempertahankan kontraksi. Pilihan terakhir adalah histerektomi. Saat ini apabila perdarahan itu sudah masif terjadi, jadi pasien sudah jatuh dalam kondisi dari lainnya, kita akan membypass ini tadi, langsung ke histerektomi, pengangkatan rahim. Karena sumber perdarahannya ada di rahimnya. Kira-kira gitu. Kalau sesar, perdarahan pasca persalinan sesar lebih ringkas lagi, cuma ada dua faktor yang paling sering. Yang pertama adalah atonia uteri, yang kedua adalah placental bed bleeding, perdarahan dari bekas perlekatan plasenta. Ya. Kalau ini dilakukan jahitan hemostasis. Kalau tidak teratasi, pilihan terakhir adalah histerektomi atau pengangkatan rahim. Kira-kira seperti itu. Nah, waspada, screening untuk pencegahan, nilai kehilangan darah, nilai status maternal, resusitasi aktif. Ya, itu kuncinya. Sisa-sisa simultan, diagnosa penyebab, dan tata laksana penyebab. Kalau teman-teman tidak bisa, kira-kira ini penyebabnya apa ya? Nggak ngerti, tidak apa-apa. Tapi kehilangan darah, status maternal, resusitasi aktif, itu harus bisa mengerjakan. Karena kalau yang diagnosa dan tata laksana kadang spesialistik, ya. Tapi yang ini bisa dikerjakan oleh dokter apapun ya, karena dia resusitasi. Jadi jangan sampai kayak kasus yang saya ceritakan tadi, karena resusitasi awalnya jelek, penilaian kehilangan darahnya tidak benar, akibatnya resusitasinya tidak dikerjakan dengan baik, datang ke rujukan sudah dalam kondisi jelek, dan kondisi sudah tidak bisa dikejar lagi kondisi kehilangan darahnya, shocknya, ya. Kira-kira demikian. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ya. Ada yang bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Sudah ada gambaran kira-kira? Ya. Kira-kira sudah ada gambaran ya tentang dalam pasca persalinan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri. Sudah selesai juga waktunya. Perhatiannya. Selamat siang.
pasti